Perkenalkan, nama saya Dela Pratiwi dan teman saya yang bernama Dian Janesi. Di sini kami akan menjelaskan dan juga mereview tentang film yang berjudul Wreck-It Ralph, Ralph Breaks the Internet. Bagi yang sudah pernah menonton film ini, pasti tidak asing dengan judul ini dan juga tahu bagaimana alur dari film ini. Film yang diproduksi pada tahun 2018 dan diproduksi oleh Walt Disney ini adalah film yang menceritakan tentang sepasang sahabat yang bernama Ralph dan juga Vanellope. Mereka adalah sepasang karakter yang berasal dari dunia game. Suatu saat, mesin dari game Vanellope mempunyai masalah di mana mengakibatkan mesin game tersebut dimatikan dan tidak bisa dimainkan lagi, kecuali alat dari mesin game tersebut diperbaiki ataupun diganti. Hal tersebut tentu saja membuat Vanellope bersedih. Lalu sang sahabat pun bertekad untuk membantu Vanellope untuk menemukan alat yang dapat memperbaiki game tersebut. Dan cara itu adalah dengan mereka menelusuri dunia internet yang begitu besarnya dan membeli alat tersebut. Mereka pun mulai mencari cara bagaimana cara menemukan alat tersebut, hingga mereka berhasil menemukan alat tersebut dan membelinya. Sesuai dengan film ini, di sini kami akan menjelaskan tentang materi problem solving, yaitu pemecahan masalah, yang dimana materi ini merupakan salah satu materi yang ada di mata kuliah psikologi kognitif. Yuk kita review dan bahas mengenai materi dan filmnya. Sebelum kita masuk ke problem solving, sebelumnya kita harus tahu dulu tipe-tipe dari masalah. Yang pertama ada well-structured problem. Masalah yang terstruktur memiliki alur atau langkah-langkah penyelesaiannya yang jelas, biasanya terdapat pada soal-soal ujian di sekolah seperti matematika, sejarah, geografi, dan lain-lain yang bertujuan untuk memperoleh jawaban melalui penilaian benar dan salah. Yang kedua ada ill-structured problem. Masalah yang tidak struktur, alur atau langkah-langkah penyelesaiannya itu kurang jelas. Misalnya, meramalkan dampak sosial politik dan ekonomi dari suatu negara atau memecahkan teori konspirasi. Problem solving. Problem solving adalah bagaimana cara orang menyelesaikan masalah bergantung pada pemahamannya terhadap masalah tersebut dan juga merupakan suatu pemikiran yang terarah secara langsung untuk menemukan suatu solusi atau jalan keluar dalam menghadapi masalah tersebut. Lalu, kita akan masuk ke siklus problem solving menurut Bransford against Stein tahun 1993, Pretz, Naples, dan Steinberg tahun 2003, serta Steinberg tahun 1986. Yang pertama ada problem identification. Jadi, di siklus yang pertama ini, kita itu harus mengetahui apakah kita benar-benar memiliki masalah atau tidak. Jika kita benar ada masalah, maka kita dapat melanjutkan ke siklus selanjutnya, yaitu problem definition and representation. Nah, di siklus ini kita itu lebih ke mendefinisikan masalah kita seperti apa sih sebenarnya masalah yang kita miliki. Setelah kita mendefinisikan masalah kita dan tahu benar-benar apa masalah kita akan bisa lanjut ke siklus yang selanjutnya, yaitu strategi formulation. Nah, di siklus yang ini, kita itu akan mencari cara gimana sih cara pemecahan dari masalah tersebut. Nah, di siklus ini melibatkan analisis, yaitu pemecahan masalah kompleks menjadi lebih terperinci dalam bentuk sintetis berupa pendapat, gagasan, atau ide baru, lalu mengelolanya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Siklus selanjutnya adalah organization of information. Nah, di siklus ini tuh kita mengelompokkan beberapa informasi yang berkaitan dengan masalah. Siklus selanjutnya adalah resources location. Nah, di sini kita seperti menentukan berapa banyak sih waktu yang dipakai, berapa banyak usaha, dan berapa banyak yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untuk siklus selanjutnya adalah monitoring problem solving, yaitu jangan hanya kita itu memonitor dari cara pemecahan masalah kita. Lalu siklus yang terakhir adalah evaluation problem solving. Nah, di siklus ini tuh kita seperti bertanya, apakah aku sudah memecahkan masalah dengan benar? Lalu selanjutnya kita akan melihat tahapan dari pemecahan masalah menurut Hayes pada tahun 1989 dan juga kita akan menghubungkannya dengan film yang tadi kita bahas.
Sebelum kita menghubungkannya dengan film yang tadi, kita tuh harus tahu apa saja sih tahapan-tahapan dari pemecahan masalah menurut Hayes. Jadi tahapan permasalahannya itu yang pertama ada mengidentifikasi masalah, yang kedua ada representasi masalah, yang ketiga ada merencanakan sebuah solusi, yang keempat ada merealisasikan rencana, yang kelima ada mengevaluasi rencana, dan yang terakhir ada mengevaluasi solusi. Lalu selanjutnya, kita akan melihat tahapan dari pemecahan masalah menurut Hayes kepada film ini. Jadi tahapan yang pertama itu kan ada mengidentifikasi masalah. Jadi pada tahap ini tuh kita harus benar-benar mengetahui masalah kita. Apakah kita mempunyai masalah atau tidak? Contoh di dalam film ini tuh bahwa dapat kita katakan jika mereka benar-benar memiliki masalah. Masalah tersebut itu adalah rusaknya mesin game dari Vanellope. Tahapan kedua itu ada representasi masalah. Jadi pada tahap ini tuh kita itu harus mengetahui lebih jelas tentang detail dan juga spesifik dari masalah yang kita miliki. Contohnya itu dimana ketika mesinnya Vanellope ini rusak dan mengakibatkan mesin tersebut itu dicabut dan tidak bisa lagi dimainkan, kecuali ada pengganti alat ataupun diperbaiki lagi sehingga Vanellope dapat kembali dengan dunia gamenya. Tahapan yang ketiga adalah merencanakan sebuah solusi. Jadi pada tahap ini tuh kita harus merencanakan sebuah solusi yang dapat menyelesaikan masalah yang kita miliki. Contohnya itu saat pertama kali mesinnya Vanellope ini dicabut, para pemain di game tersebut itu bingung dan juga mereka itu pasrah dengan keadaan. Seperti mereka itu nggak tahu gimana sih cara pemecahan masalah ini. Dikarenakan mereka itu tokoh dalam game kan, dan mereka itu tidak mengenal dunia manusia. Disinilah Vanellope dan juga Ralph mendengar percakapan dari pemilik mesin game tersebut, dan juga yang merusak game tersebut. Jadi mereka pun membicarakan tentang bagaimana cara pemecahan masalah tersebut. Orang yang merusak game tersebut menyarankan untuk membeli kembali alat tersebut, tetapi sang pemilik mesin game tersebut menyatakan bahwa game tersebut sudah tidak diproduksi kembali, dikarenakan game tersebut merupakan game lama ataupun game kuno. Lalu salah satu dari mereka menyarankan untuk membelinya di salah satu situs internet yang bernama eBay. Tetapi setelah sang pemilik mesin tersebut melihat harganya, beliau pun mengatakan jika harga tersebut kemahalan dan tidak sesuai dengan budget yang dimilikinya, dan dia pun menyerah. Mendengar hal tersebut, Vanellope dan Ralph pun mempunyai ide untuk membeli sendiri alat tersebut dengan pergi dan menjelajahi internet. Jadi tahapan yang keempat itu adalah merealisasikan rencana. Jadi di film ini tuh Vanellope dan juga Ralph itu pergi dan juga menjelajahi internet guna untuk mencari alat yang bisa memperbaiki ataupun mengganti alat dari mesin gamenya Vanellope agar bisa berfungsi kembali. Tahapan yang kelima adalah mengevaluasi rencana. Contoh yang ada dalam film ini itu adalah mereka mencari informasi dan juga jalan agar mereka bisa mendapatkan alat dari mesin tersebut. Tahapan yang keenam ataupun tahapan yang terakhir yaitu mengevaluasi solusi. Yaitu mereka itu merefleksikan pemecahan yang telah dilakukan untuk masa depan. Maksudnya jika ada di masa depan itu kejadian yang sama terulang, mereka itu mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan lebih mudah. Sekian dari pemaparan kami. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat untuk kita.